Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pengecoran sebuah sluf dan rapat lantai dasar pada sebuah ruko 3 lantai. Kali ini kita akan membahas proses pengecoran tersebut. Proses pengecoran sluf dan rapat lantai supaya kuat, tidak keropos, dan permukaan rapat lantai tidak terjadi retak. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Langkah awal yang harus kita lakukan yakni kita lakukan uji teslam, uji kekentalan beton. Bertujuan apa? Agar beton yang kita tuang nanti pada sluf dan rapat lantai tidak terlalu kental dan tidak boleh terlalu encer. Kalau terlalu kental atau kurang air, beresiko terjadi keropos pada beton. Kalaupun terlalu encer, beresiko mutu beton akan berkurang, tidak sesuai dengan yang kita pesan atau kita inginkan. Untuk mutu beton yang kita gunakan yakni K225 NFA. Dengan teslam, uji teslamnya ini ukurannya yakni 10 cm plus minus 1 sampai 2 cm. Jadi katakanlah ketemunya 12 cm masih oke. Katakan ketemu 8 cm masih oke. Karena 10 cm plus minus 1 sampai 2. Di sini bisa teman-teman saksikan ketemunya kurang lebih 11 cm. Setelah proses teslam pada molen pertama ini sudah oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Untuk proses pengecoran sluf dan rapat lantai ini kita gunakan bantuan yakni konkrit pump. Karena kubikasinya cukup besar, maka saya gunakan konkrit pump untuk menghemat biaya di tenaga dan juga hemat waktu. Kalau kita gunakan konkrit pump, pekerjaan lebih cepat dan tidak butuh pekerja yang cukup banyak. Ini proses penuangan atau pengecoran molen pertama tadi yang sudah kita uji teslam. Untuk menghindari keropos beton pada sluf, wajib untuk backcasting ini harus kita siram. Baik backcasting batu bata yang ada di dalam dan juga backcasting kayu. Seperti ini harus kita siram keliling semua saat proses pengecoran. Harus juga menggunakan vibrator seperti ini untuk menghindari keropos, bertujuan untuk memadatkan beton. Dan juga untuk penuangan baiknya diarahkan ke sluf terlebih dahulu. Jadi sebelum cor dituang pada sluf, ini backcasting harus kita basahi. Kalau enggak kita basahi, biasanya resiko terjadi keropos. Kalau keropos sulit untuk mengetahui karena dia ada di dalam. Kerjasama tim sangat diperlukan dalam proses pengecoran. Ada sebagian tim yang pegang boom untuk mengarahkan cor beton. Ada sebagian pekerja yang meratakan beton sesuai ketinggian agar tercapai ketebalan. Ada juga yang pegang vibrator untuk memadatkan beton supaya menghindari keropos. Dan juga tadi ada satu pekerja yang bertugas yakni menyiram backcasting. Jadi kerjasama tim sangat diperlukan untuk keberhasilan proses pengecoran sluf
dan rapat lantai dasar ini. Untuk ketebalan rapat lantai dasar ini pada ruko ini yakni 10 cm. Ini bisa teman-teman saksikan, ada acuan ketebalan, ini kita beri benang sebagai acuan ketinggian rabat atau pel rabat lantai dasar. Jadi benang ini sudah kita timbang. Ini bisa teman-teman saksikan, di area ruko proses pengecoran sudah hampir selesai. Dan ini yang di area resto kita lakukan persiapan untuk pengecoran. Pembesian sudah siap. Enaknya kita ngecor pakai konkrit pump, tidak butuh banyak pekerja dan waktu juga lebih hemat dengan kubikasi yang cukup besar. Dan ini mulai proses pengecoran di area resto. Bisa teman-teman saksikan, sudah hampir dapat 1/4% untuk pengecoran di area resto. Sembari di area resto kita lakukan pengecoran, untuk area ruko ini harus dan wajib kita kasut. Tujuan daripada pengkasutan permukaan beton yakni untuk menghindari retak beton di permukaan. Karena ngecornya ini pada siang hari, resiko permukaan beton akan retak karena penguapan pada permukaan beton akibat terkena terik sinar matahari. Jadi beton masih mamel, belum kering sempurna. Ini harus kita kasut, kita gosok-gosok, kita beri air. Seperti ini. Ini untuk menghindari retak beton di permukaan. Ini juga bisa teman-teman saksikan, di area resto sudah hampir selesai untuk proses pengecorannya. Jadi ini ada yang ngecor, ada yang meratakan, dan juga ada yang megang vibrator untuk pemadatan beton. Ada juga yang proses kasut di area resto. Jadi kerja sama tim sangat dibutuhkan. Ini sudah agak sore, jadi agak mending, tidak terlalu panas, beton tidak terkena terik sinar matahari. Yang wajib kita lakukan setelah proses pengecoran ini yakni perawatan beton. Istilahnya curing, yakni kita lakukan penyiraman di permukaan beton kurang lebih 7 hari. Kita siram permukaan ini pagi dan sore hari. Demikian proses pengecoran seluf dan juga rapat lantai dasar pada sebuah ruko. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.